Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong ibu-ibu, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang ucap salam dengan semangat masuk surga. Amin. Tadi pun. Ya pun. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali kayaknya ya. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini dan ceria ini kita dapat berkumpul di ruangan kantor kita untuk mendengarkan sosialisasi dari CGP kita, Ibu Heni Dianti SPD, yang bertemakan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk kelancaran acara hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Maranantia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah menjelang siang pada hari ini. Oh ibu-ibu ya ini. Oke, baiklah hari ini di mana rekan kita yaitu Ibu Heni Dianti akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman budaya positif, di mana materi yang disampaikan pada hari ini merupakan materi yang Ibu Heni peroleh pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sedang Bu Heni jalankan. Nah, kita sama-sama kerjasama, kolaborasi supaya Bu Heni lancar dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Heni bisa diimplementasikan pada kelas Bapak Ibu masing-masing, di mana ilmu ini sangat berguna untuk kita semua, khususnya demi kemajuan sekolah kita tercinta. Ya, sekian saja dari Ibu. Ibu minta untuk fokus dalam menjalankan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rukia. Berada ke acara selanjutnya yaitu acara inti yang bertemakan menyebarkan pemahaman dan pengamalan budaya positif oleh Ibu Heni Dianti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum saya memaparkan mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu pada Ibu Kepala Sekolah dan kepada rekan-rekan sejawat semuanya atas kesempatan, atas meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara ini. Nah, sebelumnya masih semangat ya Ibu ya? Masih semangat? Nah, kalau biasanya kita di kelas bertanya, anak-anak semangat ya? Nah, kalau sekarang gantian ibu-ibunya yang tepuk semangat dahulu. Semangat ibu-ibu? Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan di sini saya akan melakukan diseminasi mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, dalam menyebarkan budaya positif itu ada konsep-konsep inti yang akan kita pelajari, khususnya
posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia ini jika kita ingin membangun atau menumbuhkan budaya positif kita di sekolah, ya, terhadap murid-murid atau menciptakan lingkungan budaya, lingkungan yang aman untuk siswa, maka kita harus mengenali terlebih dahulu mengenai kebutuhan dasar apa saja sih yang dibutuhkan oleh murid-murid kita di kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua itu adalah usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ibu-ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pokok ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesemua kebutuhan dasar ini jika ini terpenuhi dengan baik, khususnya kepada murid, maka apa yang akan dirasakan oleh siswa? Siswa akan merasa bahagia. Siswa akan merasa bahagia, merasa hidupnya sudah seimbang. Namun sebaliknya, jika kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, misalkan dia tidak terpenuhi nih, kebutuhan dia akan kasih sayangnya di rumah atau di sekolah dengan gurunya, atau misalkan dia tidak terpenuhi nih kebutuhan dasar dia akan kebebasan, ya, itu akan mengakibatkan nantinya munculnya rasa emosi, rasa kecewa, rasa sedih pada diri murid, atau bisa jadi murid itu nantinya akan melakukan hal-hal atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang sudah kita percayai, misalkan bertanggung jawab, saling menghormati, dan sebagainya, ya. Atau bisa jadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan 5 dasar manusia ini pada diri murid, nantinya murid itu akan apa, Bu? Biasanya akan melanggar segala peraturan yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, paham? Nggak ada Bapak ya? Lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kebutuhan akan bertahan hidup. Pasti Ibu-Ibu sudah paham ya mengenai bertahan hidup. Pastinya berkaitan tentang makan, minum, rumah, kesehatan, dan keamanan. Nah, sebagai contoh misalkan gini, di kelas pasti Ibu pernah kan mendapat aduan dari muridnya, Bu, misalkan, Bu, si Bayu, Bu, ngambil makanan saya, Bu. Pernah tak dapat aduan seperti itu di kelas? Pernah, pastinya pernah ya. Nah, di saat Bayu mengambil makanan punya temannya, itu pasti ada alasannya. Karena setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Begitu juga dengan Bayu, pasti ada alasannya. Guru pasti bertanya, kenapa Bayu kamu mengambil makanan temannya? Iya Bu, saya lapar. Mama saya nggak bawain saya bekal. Nah, pernah kan seperti itu, rata-rata seperti itu ya Bu ya? Nah, mama saya tidak membawain bekal. Nah, dari kasus tersebut, ya kita jadi tahu berarti si Bayu tidak terpenuhi kebutuhannya akan bertahan hidup, ya, sama makanan. Bisa dimengerti ya Bu? Oke, selanjutnya itu adalah kebutuhan mengenai
rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Rasa kasih sayang dan diterima ini berkaitan dengan rasa ingin diterima, rasa ingin dipedulikan, dan rasa ingin menjadi bagian dari kelompok. Kalau kita melihat dari kaitannya ini, berarti hubungannya dengan interaksi sesat dengan orang lain. Misalkan, siapa coba Bapak Ibu ada? Ibu-ibu ada yang bisa memberi contoh? Misalkan ada? Tidak? Oke, misalkan seperti kita ambil kasusnya tadi, dari kasus Bayu tadi. Bayu tadi kan mengambil makanan temannya, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dia akan bertahan hidup, ya kan? Nah, sebagai guru, setelah mengetahui alasan kenapa dia tidak merebut makanan temannya, karena tadi mama saya tidak membawakan saya bekal. Nah, maka si guru pastinya akan tidak berhenti di situ saja, pasti akan melakukan suatu upaya dengan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Benar nggak begitu? Oke. Nah, dari situ nanti orang tuanya mulai nih, oh anak saya tidak bawa bekal, dia suka ngambil makanan temennya nih di kelas. Dengan begitu nanti muncul perubahan dari orang tuanya. Mulai besoknya orang tuanya sudah mulai membawakan si Bayu bekal. Dengan begitu, yang tadinya mungkin orang tuanya si Bayu ini tidak membawakan bekal mungkin karena kesibukannya kerja ya. Jadi si Bayu tidak diperhatikan, makanya dia melakukan hal seperti merebut makanan temannya. Nah, dengan perubahan orang tuanya mulai membuatkan dia bekal, itu berarti mulai terpenuhi kebutuhan si Bayu, yaitu kebutuhan akan kasih sayangnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan terakhir penguasaan. Kalau kita berkata tentang penguasaan, berarti di sini berbicara tentang pengakuan akan kemampuan murid. Sebagai contoh, misalkan di kelas, Nana, siapa yang bisa menjawab soal nomor 2 maju ke depan? Si Joko maju nih. Nah, maju. Ternyata setelah mengerjakan soal di depan, si Joko bisa, dia mampu. Ya, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai guru agar kebutuhan dia akan penguasaan itu terpenuhi? Dengan cara apa, Bu? Dengan apa? Dengan cara menguji, dengan memberikan ujian. Dengan begitu adanya motivasi si Joko itu untuk terus belajar. Kan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya penguasaan akan kebebasan. Kebebasan berarti berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar akan bermain dan tertawa. Kalau ini insya Allah udah pada paham ya Bu ya, mengenai kebutuhan akan kesenangan. Oke. Yang selanjutnya itu konsep inti selanjutnya dalam budaya positif adalah 5 posisi kontrol. Nah, ibu-ibu, ternyata kita sebagai guru di sekolah itu punya posisi kontrolnya masing-masing. Dan di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira nih, menurut ibu-ibu semua, posisi kontrol apa yang sudah ada di dalam diri Bapak, di dalam diri ibu-ibu semua?
kira-kira apa? Kalau saya jujur pribadi saat ini masih dalam posisi penghukum, iya. Pembuat merasa bersalah, iya. Cuma yang paling sering mungkin saya penghukum dan teman. Kalau bapak ibu nih, kalau ibu itu gimana? Coba Bu Yana gimana? Posisi apa? Sama ya Bu ya. Rata-rata kita sebagai posisi penghukum ya, penghukum teman. Kalau Bu Mutia apa Bu Mutia? Sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Oke. Nah, kita semua di sini memiliki posisi kontroler. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nanti di sini kita akan bahas satu-satu bagaimana sih seharusnya kita memposisikan kita dalam belajar bersama murid. Nah, untuk lebih memahami mengenai apa saja bagaimana membedakan kelima posisi kontrol tadi, ada apa saja tadi Bu? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau. Bu Desi pintar banget ya. Oke. Nah, di sini ada kasus misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pasti kasus ini sering kita temui ya. Saat setiap minggunya malah ya kita sering kita temui. Oke, baik. Nah, di sini posisi guru sebagai penghukum itu biasanya dicirikan dengan perkataan patuhi aturan sekolah. Sekarang berdiri di depan di lapangan selama 1 jam, berhormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Ya, dia memberikan hukuman melalui perkataan-perkataan, melalui hukuman secara verbal atau secara fisik. Kira-kira kalau seperti ini patuhi aturan sekolah. Sekarang silakan hormat kepada bendera selama 1 jam. Kira-kira itu termasuk hukuman apa sih Bu? Hukuman fisik. Nah, posisi guru itu sebagai penghukum itu dia mempercayai bahwa sebagai satu-satunya cara untuk agar siswa itu menjadi baik adalah dengan cara menghukum. Nah, indikator seorang penghukum itu biasanya ditandai dengan nada bicaranya yang biasanya suka nadanya tinggi, biasanya menunjuk-nunjuk anggun ya. Itu termasuk penghukum. Atau misalkan dengan apa? Apalagi mengeluarkan kata-kata yang kasar. Oke, lanjut selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini sebagai contoh perkataan yang biasa diucapkan oleh sebagai guru yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah adalah berapa kali sih Bu harus bilang, berapa kali sih Bu harus memberitahu kamu, Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Misalkan dalam kasus ini tadi, berapa kali sih harus disampaikan ke kamu peraturan sekolah itu seperti apa? Benar-benar loh Ibu kecewa banget bersama kamu. Nah, itu adalah posisi di mana seorang guru memposisikan murid itu sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya pembuat merasa bersalah berarti menjadikan murid itu menjadi merasa tidak nyaman, ya, merasa bersalah akan perilaku yang sudah dia perbuat. Yang selanjutnya itu ada posisi kontrol sebagai teman. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri perkataan yang biasa diucapkan oleh seorang guru. Ayo dong, patuhi aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya. Baiklah, untuk kali ini nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi ya. Kira-kira pernah nggak Ibu guru memposisikan seperti itu? Pernah kan? Karena kita sudah akrabnya dengan murid, ya udah nggak apa-apa nah. Tapi besok-besok nggak boleh lagi ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai seorang teman. Tapi Ibu, posisi sebagai seorang teman ini ternyata memiliki dampak positif. Ada dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira dampak positifnya apa Bu?
Bu Desi loh. Ya, untuk posisi sebagai teman, dampak positifnya apa? Kita sebagai guru pastinya memiliki hubungan yang lebih dekat kepada murid. Dengan begitu murid dia leluasa menyampaikan segala keluh kesah dia, kebutuhan dia sama belajar apa. Bu, saya begini loh Bu, saya nggak bisa gini loh Bu, saya nggak bisa ngerjain gini loh Bu. Nah, itu adalah karena adanya ikatan tadi ya, hubungan kekerabatan antara murid dan guru. Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah murid nantinya akan memiliki ketergantungan terhadap guru. Sebagai contoh ini, karena kita tadi posisinya sebagai teman dengan murid, nanti murid misalkan ada masalah sedikit, Bu, dia ini nakal banget, Bu, misalkan begini, Bu, si ini habis ngerjain saya nih Bu. Nah, itu murid bercerita, dia dengan leluasa bercerita dengan gurunya. Tapi dampak negatifnya terus dia akan ketergantungan, setiap masalah dia sampaikan ke gurunya, tapi ada kalanya saat gurunya tidak dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi, maka dia akan timbul rasa kecewa. Itulah yang disebut sebagai ketergantungan. Jika kita memposisikan diri sebagai teman, dampak negatifnya ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Itu dicirikan biasanya guru mengucapkan dengan kata-kata, misalkan kalau dalam kasus ini ya, kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Tapi untuk pemantau, untuk teman, itu indikatornya biasanya nadanya tidak seperti penghukum yang nadanya tinggi. Kalau untuk pemantau dan teman itu nada bicaranya biasanya datar ya, yang halus, kata-katanya itu yang tidak kasar seperti itu. Nah, pemantau, nah namanya memantau berarti kita mengawasi ya Bu ya. Memantau itu berarti kita mengawasi itu mengawasinya berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Misalkan tadi yang ini ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Misalkan contoh lagi, anak tidak memakai sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Guru sebagai pemantau biasanya mengucapkan, kamu tahu peraturan sekolah sepatunya harus warna apa? Nah, itu ya Bu ya, berarti pemantau dia mengawasi tindakan perilaku anak berdasarkan peraturan sekolah yang sudah ada. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, contoh perkataan yang biasa dikatakan oleh seorang guru itu adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Sekarang kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi posisi manajer di sini berarti tidak secara langsung menyalahkan atau menghukum tindakan anak, atau misalkan membuat si anak merasa bersalah, tapi dia terlebih dahulu mengkonfirmasi apa kesalahan yang sudah diperbuat oleh si anak. Setelah dia konfirmasi, langsung dia menanyakan, mengapa sih kamu melakukan seperti itu? Nanti jika sudah tahu alasannya, maka guru akan menanyakan, yuk sama-sama yuk kita cari bagaimana solusi kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu berbuat. Nah Bu, ternyata posisi seorang manajer itu adalah posisi yang paling ideal, posisi yang seharusnya dimiliki kita sebagai seorang guru di sekolah. Ya, posisi seorang manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi
manajer itu jadi kita mengontrol si anak bagaimana sampai ia menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Jadi bukan dengan menghukum atau membuat si anak merasa bersalah. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Oke, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kira-kira sudah paham belum Bu mengenai 5 posisi kontrol seorang guru? Sudah paham? Sudah bisa membedakan posisi kontrol antara penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai apa lagi Bu tadi? Posisinya teman, dan terakhir sebagai manajer. Sudah bisa membedakannya? Sudah? Oke, coba kalau sudah bisa berarti bisa ya jawab pertanyaan ini. Posisi kontrol apakah aku jika guru berkata kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya? Kira-kira posisi kontrol apa ini Bu? Posisi sebagai apa? Ada yang jawab menghukum, ada yang jawab membuat masalah. Kira-kira mana yang benar ini? Yuk kita lihat jawabannya. Ternyata sebagai penghukum. Oke, tepuk tangan. Hebat semua ini. Lanjut juga Bu. Yang kedua itu, apa sih rencanamu untuk menyelesaikan masalah yang sudah kamu perbuat? Posisi apa Bu kira-kira? Posisi apa? Bu Mutia apa Bu? Sebagai manajer. Setuju dengan jawabannya Bu Mutia? Setuju? Kita cek benar tidak? Dapat poinnya 100 ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, kira-kira posisi apa ini Bu? Posisi sebagai seorang teman. Ada lagi, misalkan kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila kamu terlambat? Posisi apa Mulia? Penghukum. Oke, yang lain punya nggak jawaban berbeda dengan Mulia? Sebagai pemantau. Yang lain? Membuat rasa bersalah. Kadang ya jawabannya ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila kamu terlambat? Posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Salah benar tepuk tangan ya Bu ya. Nah, pemantau di sini tadi cirinya apa? Memantau itu kan mengawasi berdasarkan peraturan yang sudah ada. Lanjut. Nah, yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Posisi apa Bu? Oke, pastinya ini adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Alhamdulillah paham semua ya Bu tentang 5 posisi kontrol. Terus kira-kira posisi apa Bu yang harus kita ubah saat mulai saat ini? Posisi kita sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya ini ada konsep inti mengenai segitiga restitusi. Sudah pernah dengar Bu segitiga restitusi? Sudah pernah dengar? Belum ya? Pernah dengar segitiga biru ya Bu ya? Tepung. Nah, segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi itu adalah upaya proses kita dalam menciptakan kondisi agar anak itu dapat memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Itu adalah inti dari restitusi.
restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bersambung jauh. Dalam segitiga restitusi, Bu, itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui, ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, apalagi yang kita lakukan? Menanyakan keyakinan. Jadi ada berapa tahapan, Bu? Dalam segitiga restitusi ada berapa? Ada 3. Apa saja tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Oke, yang terakhir apa, Bu? Menanyakan keyakinan. Ya, jadi setelah kita menstabilkan identitas anak, kita memvalidasi tindakannya yang salah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya itu untuk mengubah identitas anak yang tadinya dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau positif terhadap dirinya. Ya, jadi setelah dia melakukan kesalahan, itu berarti dia membuat kegagalan dalam diri dia. Bagaimana agar si anak kembali menjadi positif? Yaitu tugas kita sebagai guru untuk menstabilkan identitasnya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti kamu. Tak bisa jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Atau yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah poin-poin yang biasanya dikatakan oleh seorang guru saat ingin menstabilkan identitas si anak atau siswa kita. Langkah selanjutnya, tahapan yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya apa, Bu? Kalau tadi menstabilkan identitasnya itu untuk mengembalikan, ya, identitas anak yang tadinya gagal menjadi lebih sukses atau menjadi positif bagi dirinya. Sekarang validasi tindakan yang salah tujuannya apa sih, Bu? Untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi dalam validasi tindakan yang salah biasanya untuk mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi si anak, apa kebutuhan yang ingin dipenuhinya, berarti kita menanyakan apa sih alasan dia berbuat seperti itu, ya. Biasanya selain itu dicirikan dengan perkataan, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa harus melakukan hal ini. Yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita memvalidasi tindakan anak yang salah. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya yang terakhir adalah setelah menstabilkan identitas, setelah apa tadi yang kedua, Bu? Ayo. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah tujuannya agar si anak dapat melihat
kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi intinya menanyakan keyakinan ini agar si anak tahu apakah perbuatan yang dia lakukan itu sudah sesuai apa belum dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dia yakini, ya, yang sudah dia sepakati. Biasanya guru akan berkata untuk menanyakan keyakinan si anak. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah, nak? Atau bisa juga nilai-nilai universal apa sih yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Itu adalah perkataan-perkataan yang diucapkan guru untuk menanyakan keyakinan si anak. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh penerapan segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, di sini ada dialog karena tadi segitiga restitusi adalah suatu dialog ya. Pak Joko, di sini ada siapa saja Bu? Ininya tokohnya? Pak Joko dan Pak Joko, Mario, dan Adi. Tokoh utama pastinya adalah Mario dan Adi. Di sini Pak Joko, Mario, Adi. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Terus kata Mario dan Adi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat tadi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Pasti kita pernah ya beliau melihat menemukan kejadian seperti ini ya. Lanjut, Pak Joko, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, kami tidak sengaja Pak, dengan mimik wajah yang merasa bersalah. Dengan menundukkan kepala, menandakan mereka merasa bersalah. Kemudian Pak Joko menjawab kembali, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya? Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Biasanya kalau anak-anak senang ya Bu ya melakukan seperti itu ya. Kita juga waktu sekolah juga pasti senang ya main lempar-lemparan sama teman. Oke, lanjut. Mario dan Adi menjawab iya Pak. Pak Joko, iya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu dapat merugikan orang lain. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Kemudian di sini Pak Joko bertanya kembali. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Apa yang mana yang kalian belum tunjukkan? Berarti di sini Pak Joko sedang menanyakan tentang keyakinan kelas. Lanjut Mario menjawab nih, kita harus bersikap baik kita satu sama lain. Kemudian si Adi pun menjawab, menghormati orang lain Pak. Nah, Pak Joko menanggapi, nah kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungannya? Terus apa kata Dino dan Adi? Apa coba? Kata Dino, kata Mario dan Adi? Tidak Pak. Terus kata Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, kata Mario dan Adi.
Nah, di sini Pak Joko pun menanggapi kembali. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Masih ingat dialognya, Bu? Ya, masih ingat permasalahan apa yang dihadapi oleh Mario dan Adi? Apa permasalahannya? Ya, main lempar-lemparan di kantin. Masalahnya di mana? Karena main-main lempar-lemparan itu mengenai Ibu Dina, seorang kepala sekolah. Sekarang saya punya pertanyaan, Bu. Coba dari 5 posisi kontrol yang sudah kamu pelajari, posisi mana sih yang dipraktikkan oleh Pak Joko? Teman. Oke, manajer. Bu Desi menjawab manajer, Bu Lia menjawab teman. Kira-kira yang lain gimana nih? Setuju dengan pendapat siapa nih? Atau punya pendapat yang lain? Jawaban lain? Ayo, tadi posisi kontrol ada 5, Bu. Ada sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Tadi kita sudah melihat dialog antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diterapkan oleh Pak Joko? Posisi apa, Bu? Posisi apa, Bu? Posisi sebagai manajer. Udah ngantuk ya, Bu ya? Udah ngantuk? Oke, semangat lagi kalau gitu. Siap? Siap? Oke, yuk siap-siap kita kembalikan semangat kita seperti di awal. Tepuk semangat. Oke, inilah kalau gurunya semangat, berarti nanti insya Allah muridnya pun akan semangat. Oke, posisi apa, Bu? Posisi sebagai seorang manajer. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Sebelum menjawab, masih ingat ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Apa saja, Bu? Ayo. Kesenangan, oke. Apa lagi, Bu? Kebebasan. Oke, diingat ya, Bu, jangan lupa Google ya. Diingat ya. Jangan lupa Google. Bertahan hidup. 2 lagi loh yang belum disebutkan. Kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Apalagi nih 2 lagi. Apa tadi ya? Ayo, ingat. Apa, Bu? Kasih sayang. Satu lagi apa? Kebutuhan apa? Yang dia maju, kalau dia pintar, kalau dia terampil, pengen diakui nih. Itu kebutuhan apa tuh? Ayo lupa ya. Dikit lagi. Kebutuhan akan penguasaan. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi dari dialog yang sudah kita baca tadi? Kebutuhan apa, Bu? Kebutuhan apa? Tadi di dalam dialog itu kan kebutuhan kesenangan. Ya, dari dialog tadi kan ada tuh namanya Mario sama Adi bermain lempar-lemparan karena dia merasa senang. Menurutnya itu seru aja gitu main lempar-lemparan, ya kan? Oke, selanjutnya apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mencari keyakinan? Tadi, Bu, ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mencari keyakinan. Ini termasuk dalam tahapan apa tadi, Bu? Tahapan segitiga restitusi. Oke, coba kita kembali ke dialog awal ya. Nah, dari dialog ini, coba Bu, kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam menstabilkan identitas?
menstabilkan identitas tadi itu tujuannya untuk membuat si anak yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan agar lebih positif dan sukses untuk dirinya. Oke, yang mana kira-kira tindakan mana yang mencirikan di sini sebagai menstabilkan identitas? Yang mana, Bu? Yang mana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dari dialog ini adalah yang ini. Baiklah, Bapak di sini. Oke, Bu Mega pintar ya. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Jadi kita mengembalikan kestabilan identitas si anak yang tadinya dia merasa bersalah karena melakukan perbuatan tadi. Akhirnya guru mengembalikan identitasnya dengan mengatakan, Ibu Bapak bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Atau bisa juga dengan menstabilkan identitasnya seperti nggak apa-apa, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Bapak pun atau ibu pun juga pernah dulunya berbuat salah, ya. Bu paham ya Bu ya? Oke. Yang tindakan ini Bu, memvalidasi tindakan yang salah. Ayo, yang mana kira-kira dalam dialog ini? Yang mana Bu Mega? Ya. Memvalidasi tindakan yang salah itu berarti seorang anak berbuat sesuatu, bertingkah laku melakukan suatu perbuatan tertentu pasti memiliki alasan yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kira-kira validasi tindakan yang salahnya yang mana Bu? Yang mana? Ya, kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main-main lemparan seperti itu. Itu adalah contoh atau percakapan yang memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, apa tadi Bu? Tahapan terakhir? Tahapan yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Berarti berhubungan dengan keyakinan apa atau nilai-nilai kebajikan apa sih yang dia percayai? Nah, dari dialog ini kira-kira yang mana Bu yang termasuk menanyakan keyakinan? Yang paling atas. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kita tunjukkan, itu adalah contoh dari tindakan menanyakan keyakinan. Jadi Bu, tentunya dalam penerapan segitiga restitusi berarti kita sebagai guru itu harus dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi ketika anak memiliki masalah, mengalami masalah, jangan langsung kita marahi, jangan langsung kita hukum, tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, karena pasti kalau anak melakukan kesalahan itu pasti dia merasa bersalah ya Bu ya. Nah, jadi tugas kita menstabilkan identitasnya. Tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu ke anak, benar nggak kamu tadi melakukan ini, bertengkar dengan temannya, atau tadi misalkan atau main lempar-lemparan di kantin. Nah, kita konfirmasi dulu, benar nggak anak itu melakukan perbuatan tersebut. Jika benar, maka tugas kita menstabilkan. Ya sudah, nggak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Yang penting kita mau memperbaikinya. Ya, jadi segitiga restitusi itu mendorong kita sebagai guru untuk dapat membantu anak dalam menemukan solusi
dari permasalahan yang dia perbuat. Jadi apa sih yang harus anak lakukan setelah melakukan apa yang harus anak perbuat jika dia melakukan kesalahan, yaitu dengan cara apa? Ya, mengingat kembali nilai-nilai keyakinan yang sudah dia sepakati. Nah, alhamdulillah Bu, berarti materi kita tentang teori kontrol, tentang 5 kebutuhan dasar, tentang segitiga restitusi itu sudah selesai. Kira-kira ibu-ibu semua nih ada yang masih belum paham mengenai konsep-konsep inti yang sudah saya paparkan tadi? Ya, kalau ada yang misalkan belum paham, saya ini belum paham nih yang ini, nggak apa-apa Bu, saya nggak melarang ya. Mau ya, kira-kira siapa Bu yang mau nanya? Bu Dinda? Oke Bu Dinda. Bu Mega, boleh. Saya mau bertanya Bu, bagaimana saat menerapkan segitiga restitusi di kelas, khususnya pada tahapan menstabilkan identitas, jika ada anak atau siswa yang ngeyel tidak mau mengakui kesalahannya. Oke. Makasih ya Bu Mega pertanyaannya. Bu Mega bertanya gimana sih Bu kalau di kelas biasanya kita temui ada anak, khususnya dalam tahapan menstabilkan identitas ya, ada anak yang masih ngeyel ya, dia kokoh sama jawaban dia kalau dia tidak merasa bersalah. Gimana kita menanggapinya? Kalau pasti kita pernah ya Bu ya menemukan itu ya di kelas ya. Misalkan sana, kamu tadi ini ya berantem sama temennya. Enggak kok Bu, ibu tahu kok dari ini. Enggak Bu, saya enggak kok Bu. Nah, itu kan ngeyel ya, berarti si anak ya tetap sama jawabannya sendiri. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau saya biasanya sebagai guru ya berarti kita melakukan pendekatan terus melakukan pendekatan secara personal ya, kita lakukan pendekatan secara personal, kita posisikan diri kita sebagai teman ya, karena posisi kita sebagai manajer itu ternyata juga mencakup posisi sebagai seorang teman dan sebagai seorang pemantau. Jadi kalau ada kasus aku ngebut, saya pribadi biasanya saya dekati anak itu, kita lakukan pendekatan secara personal. Benar nggak kamu tadi berantem sama temennya, atau benar nggak kamu tadi tidak mengerjakan tugas pas belajar bahasa Inggris? Nah, kita dekati terus. Kalau misalkan anak itu tidak mau mengaku, nggak apa-apa kok Nah, ibu nggak akan marah, nggak apa-apa. Justru ibu senang kalau kamu jujur, begitu. Ya, kalau kita dengan wajah kita yang sebagai seorang teman kepada anak, ya melakukan pendekatan personal sama anak dengan tidak kamu ini ya benar-benar ya nggak ada kerjaannya berantem aja di kelas. Nah, itu beda ya dia nada seperti itu dengan nada kita sebagai seorang teman. Ya, insya Allah kalau kita memposisikan kita sebagai teman tentunya sebagai manajer juga dan melakukan pendekatan kepada anak, insya Allah lama-kelamaan ya anak itu akan mengakui akan kesalahan yang sudah dia perbuat dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Gimana Bu Mega? Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baiklah, demikian diseminasi mengenai pemaparan dan pengalaman tentang budaya positif yang saya sampaikan, terutama pada konsep motivasi, terutama pada konsep inti kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan sebagai yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga harapan mungkin guru-guru ya, teman-teman CGP lainnya, apa yang kami lakukan hari ini ya, materi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian
itu dapat dipahami dengan baik ya, dan mudah-mudahan dapat diterapkan karena tujuan kita adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni Dianti SPD, sangat berbobot sekali isinya, daging semua pokoknya. Ya, oke. Jadi di sini dapat kita simpulkan dan mudah-mudahan dapat kita terapkan bahwa posisi yang terbaik kepada siswa kita sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan posisi tersebut di lingkungan sekolah kita. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi, rekan sejawatnya Ibu Heni Dianti dari SD Negeri 3 Labuan Ratu. Hari ini kami mengikuti kegiatan sosialisasi berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Heni. Di sini saya banyak sekali menambah wawasan dan pengetahuan. Di antaranya, saya semakin yakin dan semakin tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang tiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Dengan semakin tahunya kita 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita akan berlaku lebih positif lagi kepada siswa. Bagaimana kita memberlakukan siswa kita ke sehari-hari ini. Lalu di sini Bu Heni juga menjelaskan tentang 5 posisi guru. Nah, di antaranya ada guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi guru ini, yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena kalau kita sudah sebagai manajer, di situ kita bisa sebagai teman, kita juga bisa sebagai pemantau. Ternyata selama ini yang saya lakukan adalah saya sebagai penghukum, membuat rasa masalah, kadang-kadang menjadi teman, tetapi belum menjadi seorang manajer bagi siswa. Mudah-mudahan setelah saya mendengar pemaparan dari Ibu Heni, nanti saya bisa menjadi seorang manajer bagi anak didik saya. Selanjutnya Bu Heni juga menjelaskan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Banyak sekali ilmu yang saya terima hari ini dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Heni. Terima kasih Ibu Heni, mudah-mudahan ilmunya barokah dan dapat kita terapkan di sekolah kita, sehingga kita sama-sama bisa menjadi guru hebat. Sekali lagi terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Berarti hari ini perasaannya masih semangat semua ya? Ya, sekolah hari ini ya? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu belum? Nah, keyakinan kelas itu adalah sejenis peraturan kelas. Ya, peraturan yang ada di sekolah. Baik peraturan di kelas, baik peraturan yang ada di sekolah. Nantinya peraturan-peraturan ini adalah nilai-nilai
yang akan kita yakini, sehingga nantinya kalian akan menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Nah, keyakinan keras ini akan kita buat dalam bentuk kesepakatan. Berarti kalau dalam bentuk kesepakatan, tugas kalian apa? Harus disepakati bersama. Jadi namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu berarti nilai-nilai yang benar-benar akan kita yakini dan nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama. Contohnya keyakinan keras ini bisa antar sesama teman kalian atau dengan guru. Ya, misalkan contohnya keyakinan keras apa yang kalian yakini? Misalkan sesama teman harus saling menghargai. Apalagi? Menghormati. Saling menghargai. Apalagi? Menyayangi. Sama kelas ini nih. Apa nilai-nilai apa yang kita yakini? Selalu membantu teman yang kesusahan. Apalagi? Yang menghargai. Menghargai kita guru. Tidak menghargai apa? Tidak membeda-bedakan teman. Berarti, nah, setelah itu apalagi tidak membeda-bedakan teman itu benar ya. Itu termasuk nilai-nilai kebaikan yang harus kita yakini yang ada di kelas. Tapi nah, dalam keyakinan kelas itu kata-katanya itu tidak boleh berkata-kata negatif. Ya, jadi tidak memilih teman. Ini kira-kira termasuk kata-kata yang negatif atau yang positif? Negatif. Jadi dalam bentuk keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalkan dilarang atau tidak, itu tidak boleh. Kita harus memakai dengan kata-kata yang positif. Jadi kira-kira tidak memilih teman itu termasuk kata-kata positifnya apa? Tidak. Nggak boleh pakai kata tidak. Tidak kan? Tidak harus kata negatif. Memilih teman. Memilih teman. Berarti kita kalau di kelas harus memilih teman. Ya. Tidak memilih teman. Berarti kata bentuk positifnya apa? Beri hormat pada siapa saja. Berteman pada siapa saja. Apalagi kelas, kira-kira keyakinan kelas yang kalian yakini, nilai-nilai kebaikan yang ada di kelas yang kalian yakini. Yang sedang berdasarkan pelajaran ya menghormati guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Kalau misalkan nilai di kelasnya tidak mengobrol dengan teman saat guru menjelaskan, itu termasuk kata apa? Kata apa? Negatif atau positif? Negatif. Berarti dalam bentuk positifnya katanya apa? Menghormati. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Berarti bentuk kata positifnya apa? Memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Paham nah? Paham. Kalau gitu kalau sudah paham, nanti ibu akan bagikan kertas warna-warni ya. Nanti kalian tuliskan nilai-nilai apa saja sih yang kalian yakini di dalam kelas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Mustina, siswa dari kelas 6A SDN 3 Labuan Ratu. Perasaan saya sangat senang ketika saya membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena dapat membuat saya dan teman-teman menjadi anak